Hai guys, selamat datang kembali di channel Indonesia Belajar. Dalam video kali ini, kami akan memberikan panduan sederhana terkait proses audio editing untuk kebutuhan video pembelajaran. Di sini, kami akan memanfaatkan dua buah free open source software, yaitu Audacity dan KDN Live. Yuk, kita mulai sesi pembelajaran kita. Oh ya guys, sekadar mengingatkan, bagi kalian yang belum subscribe di channel Indonesia Belajar ini, pastikan kalian untuk subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya. Karena di tiap minggunya kami selalu mengupload video-video pembelajaran terbaru terkait dunia IT. Jadi pastikan kalian untuk stay tune terus di channel Indonesia Belajar ini. Di masa pandemik seperti sekarang ini mengharuskan pembelajaran dilakukan secara online atau daring. Dan salah satu model yang bisa dilakukan untuk menyampaikan materi ajar adalah dalam bentuk video pembelajaran. Di channel Indonesia Belajar ini, kami sempat memberikan panduan sederhana terkait proses untuk membuat video pembelajaran. Dan dari panduan yang kami buat tersebut, akhirnya kami menerima banyak sekali pertanyaan terkait cara untuk meningkatkan kualitas dari suatu video pembelajaran. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit berbagi cara untuk meningkatkan kualitas audio dari video pembelajaran. Kami pribadi tidak memiliki latar belakang audio yang mumpuni sewaktu memulai channel Indonesia Belajar ini. Bahkan untuk video-video awal yang kami hasilkan, kami sama sekali tidak melibatkan proses editing apapun. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya kami pun mulai mempelajari beberapa teknik editing yang pada akhirnya mampu sedikit demi sedikit meningkatkan kualitas dari video-video pembelajaran yang dihasilkan. Sebelumnya kami berpendapat bahwa kualitas audio yang baik hanya dapat dicapai dengan dukungan perangkat audio yang baik pula. Dan kita tahu harga dari perangkat audio sendiri bisa cukup menguras dompet kita. Nah, di sini kami coba menghimbau untuk tidak tergesa-gesa dalam berbelanja perangkat audio. Karena sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan kualitas audio dari video pembelajaran yang kita hasilkan. Nah, untuk sesi pembelajaran kita kali ini, kami sudah menyiapkan sebuah sampel video pembelajaran. Jadi, kalian bisa mendownloadnya melalui URL yang kami berikan ini. Nah, alamat URL-nya itu ada di budi.s3.amazonaws.com/belajaridn/ lalu diikuti dengan nama filenya, yaitu sebelum_00.webm. Jadi URL-nya adalah budi.s3.amazonaws.com/belajaridn/sebelum_00.webm. Nah, di sini kita coba tekan enter. Lalu akan diarahkan ke file video yang sudah kami siapkan. Di sini kalian bisa mendownload file videonya dengan cara memilih bagian ini, lalu tinggal pilih download saja. Oke, lalu kita tinggal arahkan saja lokasi untuk mendownloadnya. Untuk kasus kami kali ini, kami akan letakkan posisi filenya di desktop. Di sini pilih desktop, lalu kita save saja. Oke, dan proses downloading pun mulai berjalan. Oke, sudah selesai, ya cukup cepat proses downloadnya. Kita buka tab baru, lalu kita close yang ininya. Oke, kita minimize dulu. Nah, ini adalah file yang baru saja kita download. Nah, di sini kalian nggak perlu khawatir ya guys, karena kami akan menyertakan URL untuk mendownload file ini pada deskripsi video. Berikutnya, kita akan coba jalankan dulu video ini. Dan di sini kami akan jalankan video ini dengan menggunakan video player favorit kami, yaitu MPV. Kita buka ya guys di sini videonya. Klik kanan, lalu kita pilih Open with MPV. Nah, di sini kalian bisa menggunakan video player favorit kalian masing-masing. Video sampel yang kami siapkan ini sengaja kami buat dengan menyertakan beberapa permasalahan audio yang umum ditemui sewaktu membuat suatu video pembelajaran. Permasalahan pertama yang paling nampak di sini adalah volume suara yang sangat kecil, bahkan bisa dibilang hampir tidak terdengar. Nah, di sini kami akan bagikan pengalaman kami terkait cara untuk meningkatkan kualitas audio dari video ini. Kita coba close dulu ya guys videonya. Di sini tentunya kita membutuhkan suatu software untuk melakukan audio editing. Dan software yang selalu kami gunakan untuk melakukan audio editing di channel Indonesia Belajar ini adalah Audacity.
Nah, ini Audacity-nya, kami buka dulu Audacity-nya. Dan ini dia, yang ini merupakan Audacity. Kita tinggal oke saja ini. Audacity ini merupakan produk free open source software yang bisa diandalkan. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mendapatkan Audacity, kalian bisa mengaksesnya melalui halaman homepage Audacity. Halaman homepage-nya ada di audacityteam.org. Nah, ini dia halaman homepage-nya, dan di sini juga kalian nggak perlu khawatir ya, karena kami juga akan menyertakan URL untuk menuju halaman homepage dari Audacity pada deskripsi video. Bagi kalian pengguna Windows ataupun Mac, kalian bisa mendownload installer dari Audacity ini melalui halaman homepage ini. Caranya mudah, kalian cukup menuju ke halaman download di sini. Nah, bisa kelihatan di sini ya guys, kalau kalian pengguna Windows, kalian bisa mendownload Audacity for Windows. Bagi kalian pengguna Mac, kalian bisa mendownload Audacity for macOS. Dan bagi kalian pengguna FreeBSD atau Linux, dapat dipastikan Audacity sudah tersedia pada repositori FreeBSD ataupun distro Linux yang kalian gunakan. Jadi sebenarnya kalau kalian menggunakan Linux, ini jauh lebih mudah untuk melakukan instalasi Audacity. Berikutnya kita minimize dulu ya guys web browsernya. Lalu kita kembali ke Audacity. Nah, di sini kita akan mulai melakukan proses audio editing. Caranya cukup mudah. Pertama-tama di sini kita cukup pilih file, lalu kita pilih open, lalu kita pilih desktop ya, karena posisi file yang mau kita edit ada di desktop. Dan kita tinggal pilih saja file videonya. Lalu kita open. Nah, di sini kalian nggak perlu kaget ya, karena memang file yang kita buka adalah file video, dan kita buka file videonya dengan menggunakan audio editor. Di sini Audacity sebenarnya cukup canggih nih, karena walaupun filenya file video, tetapi sewaktu dibuka di Audacity, yang diambil hanya bagian audionya saja. Dan di sini kalau mau kita bisa play, dan kita bisa mendengarkan suaranya. Dan bisa nampak di sini ya guys, suaranya sangat-sangat kecil sekali. Kita stop dulu di sini. Dan secara visual juga bisa nampak ya guys, di sini kan nampaknya seperti garis lurus ya. Dan kalau kita coba play lagi ya, di sini juga nanti ada indikatornya. Nah, di sini sangat-sangat rendah sekali nih guys. Karena untuk suara yang ideal itu akan berada dalam jangkauan minus 12 sampai dengan minus 6 dB atau desibel. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, ini termasuk kualitas suara atau kualitas audio yang sangat-sangat kecil sekali. Kita stop dulu di sini. Nah, pertanyaan berikutnya di sini adalah bagaimana caranya untuk memperbesar volume suaranya? Atau kalau kita menggunakan terminologi audio, ini dikenal dengan istilah gain-nya. Jadi kita mau boost gain-nya. Nah, caranya bagaimana? Caranya di sini kita tinggal pilih select saja, lalu kita pilih effect, dan menurut saya cara yang paling mudah untuk melakukan boosting audio adalah dengan menggunakan normalisasi. Jadi di sini kita pilih effect, lalu kita pilih normalize. Kita klik di sini, dan di sini kami akan bagikan ya bagaimana teknik normalisasi yang biasa kami gunakan. Di channel Indonesia Belajar sendiri, biasanya kami akan melakukan normalisasi dengan normalize peak amplitude-nya sampai dengan minus 3 desibel. Makanya di sini kita beri nilai minus 3 desibel. Selanjutnya kita tinggal klik OK saja. Lalu terjadi proses normalisasi. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, ini merupakan gelombang audio yang dihasilkan setelah proses normalisasi. Nah, di sini mulai nampak bentuknya ya guys. Dan kalau kita play di sini, kita sudah mulai bisa mendengar audionya. Nah, tetapi di sini kualitas audionya masih belum sempurna nih guys. Salah satu permasalahan utama yang kita hadapi berikutnya adalah kita memiliki track yang sifatnya stereo ya. Jadi ada yang left track, ada yang right track, atau track sebelah kiri dan track sebelah kanan. Hanya saja yang berisi suara itu hanya track yang sebelah kiri saja untuk kasus kita kali ini. Dan ini cukup umum sebenarnya ditemui sewaktu kita melakukan recording. Artinya, kalau kita mengalami permasalahan seperti ini, kita nggak usah panik. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk menangani permasalahan semacam ini. Dan menurut kami, cara yang terbaik adalah dengan mengubah track stereo ini menjadi mono. Nah, bagaimana caranya? Caranya di sini kita pilih dulu tombol select ya. Lalu berikutnya kita pilih track. Lalu kita pilih mix di sini. Dan kita pilih mix stereo down to mono. Kita klik aja di sini. Dan ini dia hasilnya ya.
Dan bisa kita lihat di sini ya guys, hasilnya track audionya menjadi hanya ada satu, yaitu track yang sifatnya mono. Track mono ini artinya adalah baik di telinga kiri maupun telinga kanan kita akan mendengar audio yang sama. Di sini kita akan coba play ya guys. Nah, di sini kita sudah bisa mendengar audionya baik di telinga kiri maupun di telinga kanan kita. Karena audionya sekarang sudah ditampilkan secara mono. Oke, berarti sampai dengan titik ini kita sudah menangani dua buah permasalahan nih guys. Permasalahan pertama adalah yang volume suaranya terlalu kecil ya. Kita tangani dengan cara normalisasi. Lalu permasalahan yang kedua adalah kondisi track kita yang harusnya stereo tetapi timpang ya, di mana suaranya hanya muncul di sebelah saja. Dan permasalahan ini bisa kita atasi dengan cara mengubah track audio stereonya tadi menjadi monotrack. Nah, berikutnya kita akan melihat permasalahan ketiga. Di sini pertama-tama kita akan blok dulu bagian yang ini. Ini merupakan bagian yang seharusnya silent ya, atau diam, karena kita tidak berbicara. Tetapi kalau kita play di sini, ya, bisa kita lihat di sini ya. Di sini kan ada gelombang suaranya. Dan kalau kita dengarkan dengan menggunakan headphone, di situ terdengar suara kresek-kresek ya. Nah, suara kresek-kresek seperti ini yang dikenal dengan istilah noise dalam audio. Dan kehadiran noise dalam video pembelajaran ini bisa sangat-sangat mengganggu sekali. Nah, tetapi di sini kita punya cara nih guys untuk menangani noise ini. Caranya cukup sederhana sebenarnya guys. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah setelah kita menekan tombol record ya, atau setelah kita menekan tombol rekam, pastikan kita tidak langsung berbicara. Tapi kita biarkan dulu beberapa saat ya, mungkin sekitar 2 atau 3 detik untuk diam. Dan setelah diam baru kita mulai berbicara. Di sini beberapa di antara kalian mungkin mulai bertanya-tanya ya, kenapa kok kita harus diam dan nggak bisa langsung berbicara? Nah, gunanya di sini nih guys, karena sewaktu kita diam ya, kita sebenarnya merekam suara noise yang ada. Dan kita mau agar suara noise tersebut tidak bercampur dengan suara kita. Nah, kenapa demikian? Karena suara noise tersebut mau kita tangkap dan mau kita pelajari polanya sehingga noise tersebut bisa kita reduce atau kita hilangkan. Nah, proses noise reduction sendiri lebih kurang seperti ini nih guys. Di bagian di mana kita diam, kita akan blok ya, seperti ini. Lalu untuk memastikan kita bisa play ya. Ini untuk memastikan bahwa yang kita blok tadi itu benar-benar semuanya noise. Lalu tahapan berikutnya adalah kita akan coba melakukan noise reduction. Tahapannya sederhana nih guys, di sini kita tinggal pilih effect, lalu kita pilih noise reduction. Nah, di sini yang harus kita pilih adalah get noise profile terlebih dahulu. Kita klik get noise profile. Nah, di sini suatu kita klik tombol get noise profile, maka Audacity akan mempelajari pola dari gelombang audio di bagian yang kita blok ini. Dan itu akan dipelajari sebagai noise. Lalu setelah dia belajar, langkah berikutnya adalah kita klik yang bagian select di sini untuk memilih keseluruhan track. Selanjutnya kita pilih effect, lalu kita pilih noise reduction lagi. Kali ini kita akan pilih tombol OK, di mana Audacity akan menggunakan pola yang tadi yang dia pelajari untuk melakukan noise reduction. Di sini kita tinggal pilih OK saja, lalu terjadi proses noise reduction. Nah, untuk membuktikan apakah proses noise reduction-nya berhasil atau tidak, di sini kita bisa pilih lagi nih guys, bagian yang seharusnya diam, lalu kita pilih tombol play. Nah, bisa terdengar di sini ya guys, noise-nya benar-benar silent sekarang ini, dan jauh berkurang bila dibandingkan dengan kondisi noise sebelumnya. Nah, ini merupakan langkah ketiga yang biasa kami lakukan dalam proses audio editing, di mana kami menghilangkan noise dari hasil audio yang terekam. Bagaimana guys sampai dengan titik ini? Harapannya bisa diikuti dengan baik ya. Nah, sebenarnya di sini kalau kita play, kualitas audionya sudah jauh lebih baik. Karena secara volume suara sudah bisa terdengar dengan lebih jelas, lalu noise-nya pun sudah tidak ada. Dan suara pun sudah terdengar di kedua telinga kita, karena track-nya sudah kita konversikan sebagai monotrack. Tetapi di sini sebenarnya kita masih bisa untuk meningkatkan kualitas dari suara kita. Nah, cara yang bisa kita lakukan adalah kita pilih dulu select di sini, lalu berikutnya kita akan pilih effect, lalu kita akan pilih filter curve. Kita klik di sini. Nah, filter curve ini nanti ada 2 tahapan yang bisa kita lakukan.
tahapan pertama yang biasa kami lakukan adalah kami akan lakukan bass boosting dulu. Ya, jadi bassnya itu kita boost. Caranya bagaimana? Caranya kita tinggal pilih manage, lalu kita pilih factory preset. Nah, di sini ada bass boost ya. Kita pilih saja bass boost di sini. Nah, di sini kalian perlu coba-coba nih guys ya. Kalian bisa atur bass boostnya seberapa besar. Dengan cara tinggal menaikkan atau menurunkan saja. Tetapi ada baiknya ya untuk titik awal kita akan menggunakan nilai defaultnya dulu saja. Di sini kita bisa oke ya. Lalu bassnya di boost. Selanjutnya kalian bisa mendengarkan suara kalian lagi. Nah, seperti ini. Nah, seberapa besar boosting yang akan dikenakan terhadap audio, ini tentunya akan sangat tergantung pada karakteristik suara dari teman-teman. Karena kita tahu ya bahwa setiap orang punya karakteristik suara yang berbeda-beda. Lalu berikutnya, di sini kita akan select lagi, dan kita akan lakukan boosting untuk treble-nya. Di sini kita pilih effect, lalu kita pilih filter curve, lalu kita pilih manage, kita pilih factory preset, lalu kita pilih yang treble push. Nah, di sini juga sama ya, kalian bisa atur nih treble push-nya mau seberapa besar dengan cara menaikkan atau menurunkan garis yang ada di sini. Tetapi ada baiknya untuk langkah awal, kita akan menggunakan nilai default saja. Berikutnya kita bisa klik OK, lalu terjadi proses treble boosting. Untuk melihat atau mendengarkan efeknya, kita tinggal play saja di sini. Nah, seperti ini ya. Dan kalian bisa mendengar ya, suaranya lebih kaya sekarang ini. Karena secara bassnya sudah di-boost, secara treble-nya juga sudah kita boost. Sebenarnya sampai titik ini saja sudah jauh lebih baik nih kualitas suara kita. Tetapi ada satu tahapan lagi yang biasanya kami lakukan, yaitu dengan mengatur kompresor. Nah, caranya bagaimana? Kita coba klik select dulu di sini, lalu kita pilih effect, lalu kita pilih kompresor yang ada di sini nih guys. Kita klik kompresornya. Nah, kompresor ini sebenarnya untuk mengurangi dynamic range. Atau dengan kata lain, di sini kita mau agar rentang suaranya itu tidak terlalu beda jauh. Nah, di sini pengaturannya tentunya akan sangat bergantung pada karakteristik suara yang dimiliki oleh masing-masing orang. Hanya saja sebagai awalan, di sini kami akan membagikan pengaturan kompresor yang biasa kami terapkan. Biasanya untuk threshold kami set di minus 20 dB, lalu untuk noise floor-nya kita set di minus 40 dB. Lalu untuk rasionya kita set di 3:1, sedangkan untuk attack time dan release time-nya kita set di bagian paling rendah. Lalu selanjutnya untuk menerapkan kompresor ini kita tinggal pilih tombol OK saja. Nah, seperti ini ya. Kalau sudah, kita coba play lagi di sini. Nah, ini dia ya. Secara suara jadi jauh lebih crispy sekarang ini. Nah, tetapi sewaktu kita melakukan kompresor ya, atau kita mengenakan efek kompresor, maka ada kelemahannya nih guys. Kelemahan yang paling ketara adalah noise-nya mulai muncul lagi. Sini kita akan coba play ya guys. Nah, ini dia. Ya, noise floor-nya akan naik. Dan ini wajar. Oleh karenanya biasanya di akhir, kami akan melakukan proses noise reduction sekali lagi. Di sini berarti kita akan pilih effect ya. Lalu kita akan pilih noise reduction. Kita get noise profile dulu. Selanjutnya kita akan pilih select di sini ya. Kita akan pilih keseluruhan track. Lalu kita pilih effect lagi. Pilih noise reduction. Lalu kita OK. Nah, seperti ini ya. Berikutnya kita akan coba dengarkan audionya. Nah, ini dia. Sudah jauh lebih baik audionya dan kualitas vokalnya juga jauh lebih terasa. Nah, berikutnya untuk langkah paling akhir, di sini sifatnya opsional sebenarnya. Kalau kalian mendapati adanya kondisi semacam ini ya, ini kan ada nilai ekstrim nih ya. Jadi ada yang terlalu tinggi sekali. Dan di sini berpotensi untuk menimbulkan clipping, maka kita bisa atasi dengan cara seperti ini nih guys. Kita pilih select di sini, kita pilih effect, lalu kita pilih plugins yang atas ya, lalu kita pilih limiter di sini, dan kita bisa pilih hard limit. Kita gunakan default value dari hard limit saja di sini, lalu kita pilih OK. Nah, ini akan memotong nih guys, bagian yang terlalu tinggi tadi. Ya, akan dipotong seperti ini.
sehingga akan terhindar dari yang namanya clipping. Oke, berikutnya kita akan play lagi, ya. Oke, nah menurut kami suaranya saat ini sudah jauh lebih baik dan menurut kami sudah sangat-sangat nyaman untuk didengarkan. Oke, lalu berikutnya kita akan coba ekspor hasil editing kita ini. Caranya cukup sederhana, kita tinggal pilih file, lalu kita pilih export. Nah, biasanya untuk video-video pembelajaran yang kami hasilkan, kami akan ekspor audionya dalam format WAV. Kita pilih WAV di sini, lalu kita tempatkan lagi di desktop ini ya. Dan di sini kita akan pilih yang default saja, yaitu yang Sign 16-bit PCM. Kita pilih save di sini, kita pilih OK. Nah, kalau sudah ya, kita coba minimize Audacity-nya. Nah, bisa nampak di sini ya guys, di sini terdapat sebuah file baru, yaitu file dengan format WAV dengan nama yang sama persis ya, sebelum _00.wav. Tetapi yang perlu kita ingat di sini adalah file ini hanya berisi audionya saja. Kita kembali ke Audacity, kita bisa close Audacity-nya di sini. Kalau kalian mau menyimpan project-nya, kalian bisa save, tetapi biasanya kami tidak simpan project-nya, kami akan pilih yang no saja. Seperti itu. Oke, nah kita bisa play nih guys file audionya ya. Kita klik kanan, di sini kami akan play dengan menggunakan MPV juga. Oke, nah ini dia ya. Tetapi di sini yang keluar hanya suaranya saja ya, tidak ada videonya. Karena memang ini merupakan file audio, bukan file video. Dan bisa kita lihat di sini ya guys, berarti di sini kita memiliki dua buah file. File pertama adalah file video yang ada audionya juga, dan file kedua adalah file yang berisi audio only atau hanya audionya saja. Selanjutnya, kita akan memanfaatkan sedikit video editing untuk menerapkan audio yang baru saja kita olah tadi ke dalam file video. Nah, software yang selalu kami gunakan untuk melakukan video editing adalah KDN Live. Nah, ini dia KDN Live ya. Kita akan coba buka dulu KDN Live-nya. Ini dia tampilannya. Dan KDN Live juga merupakan free open source software yang menurut kami sangat bisa diandalkan. Oh ya, bagi teman-teman yang tertarik untuk mendapatkan KDN Live, teman-teman bisa mengaksesnya melalui halaman homepage KDN Live. Halaman homepage-nya ada di kdnlive.org. kdnlive.org, seperti ini. Nah, di sini nggak perlu khawatir ya teman-teman, karena kami akan menyertakan URL untuk mengakses halaman homepage dari KDN Live ini pada deskripsi video. Jadi kalian bisa mengaksesnya di sana. Nah, ini adalah halaman homepage dari KDN Live. Bagi pengguna Windows atau Mac, kalian bisa mendownload installer dari KDN Live ini melalui halaman homepage ini. Jadi di sini kalian bisa pilih pilihan download. Jadi bagi kalian pengguna Windows, kalian bisa mendownload yang versi Windows, dan bagi kalian yang menggunakan Mac OS, kalian bisa mendownload yang versi untuk Mac OS. Nah, sedangkan bagi kalian pengguna FreeBSD dan Linux, dapat dipastikan KDN Live juga sudah tersedia pada repositori dari FreeBSD ataupun distro Linux yang kalian gunakan. Jadi kembali nih guys, sebenarnya kalau kalian pakai Linux, proses instalasi KDN Live-nya jauh lebih sederhana. Oke, di sini kita coba minimize dulu web browser-nya, dan kita akan melangkah ke proses video editing. Nah, pertama-tama di sini kita akan buka dulu file video dan juga file audio yang kita miliki tadi. Caranya cukup mudah, kita tinggal pilih saja tombol ini, diklik di sini, lalu kita menuju ke desktop, lalu kita akan buka kedua file ini. Kita pilih file pertama dulu, lalu kita tekan tombol Ctrl, lalu kita pilih file yang keduanya. Selanjutnya kita tinggal tekan saja tombol OK di sini. Dan ini dia ya, kedua filenya sudah kita import atau kita buka di dalam KDN Live. Selanjutnya kita akan bawa file videonya ya, kita tarik ke sini nih guys. Lalu kita pepetkan ke sebelah kiri ya. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys. Di sini file videonya terdiri dari dua bagian. Bagian yang atas adalah bagian video dan bagian yang bawah adalah bagian audio. Nah, bagian audio inilah yang mau kita ganti nih guys, dengan menggunakan file audio yang baru saja kita hasilkan tadi. Nah, caranya di sini kita bisa klik kanan, lalu kita pilih Ungroup Clips. Pilih ini. Nah, setelah kita ungroup ya, kita bisa memilih video dan audionya secara terpisah. Nah, di sini karena kita mau menggantikan file audio yang lama dengan yang baru,
maka file audio ini tinggal kita remove saja. Caranya bisa klik kanan, lalu pilih Delete Selected Item. Atau bisa juga dengan menekan tombol Del atau Delete pada keyboard kita. Kita delete di sini, ya, berarti di sini kita hanya memiliki file video tanpa audio. Selanjutnya, kita tinggal tarik saja file audionya. File audionya kita tarik, lalu kita drop di sini. Kita pepetkan lagi ke kiri, dan di sini kita perlu pastikan agar track audio maupun videonya dimulai pada titik yang sama. Lalu selanjutnya di sini kita perlu gabungkan lagi file audio dan videonya dengan cara menekan tombol Shift di sini, lalu kita pilih videonya. Berikutnya kita tinggal klik kanan di sini, lalu kita pilih Group Clips. Nah, setelah video dan audionya kita grupkan, maka sewaktu kita geser, yang bergeser itu merupakan gabungan dari audio dan videonya. Nah, di sini berikutnya teman-teman juga bisa geser-geser ya, untuk menuju ke bagian akhir atau ke bagian awal. Nah, kalau teman-teman mau play juga bisa ya, tinggal tekan tombol play aja di sini. Nah, ini dia ya. Terdengar suaranya ya jauh lebih baik sekarang ini. Nah, di sini kalau teman-teman mau melakukan perapian juga bisa ya. Misalkan saja teman-teman mau potong bagian depannya, teman-teman tinggal gunakan icon gunting di sini, lalu tinggal klik aja di sini ya, di bagian yang mau dipotong. Kita kembalikan lagi ke icon panah ya. Kita pilih bagian yang mau dibuang, lalu kita tinggal delete saja di sini. Seperti itu. Lalu kita tinggal geser lagi ke sebelah kiri. Lalu berikutnya, semisal kita mau potong bagian akhir ya. Bagian akhirnya mau kita rapihkan dan mau kita potong. Caranya mudah, kita tinggal pilih gambar gunting di sini atau icon gunting. Lalu tinggal klik di sini. Kita pilih bagian panah lagi. Kita klik. Lalu kita delete. Seperti itu. Ya, ini cara yang cukup mudah yang bisa kita gunakan atau lakukan untuk melakukan pemotongan ataupun trimming. Nah, bagaimana guys? Cukup mudah bukan caranya? Tahapan berikutnya adalah biasanya kami akan save dulu project-nya. Kita save di sini, kita pilih desktop ya. Lalu kita akan pilih nama project-nya. Semisal saja namanya adalah sample. Lalu di sini kita save. Nah, setelah project-nya kita save, tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan proses rendering. Proses rendering ini nantinya akan menghasilkan file video yang baru. Untuk memulai proses rendering cukup sederhana. Caranya di sini kita tinggal klik saja tombol render. Lalu kita tinggal tentukan ya, format video yang mau kita gunakan itu formatnya seperti apa. Lalu berikutnya di sini kita juga bisa atur ya, posisi filenya mau ditempatkan di mana. Semisal saja kita mau tempatkan di desktop ya. Kita tinggal save di sini. Lalu berikutnya di sini kita tinggal tekan saja tombol render to file. Kita klik di sini dan proses rendering pun mulai berjalan. Nah, seberapa lama proses rendering ini akan berjalan, ini tentunya akan tergantung pada durasi dari video yang sedang kita olah. Dan juga akan bergantung pada performa atau kualitas dari hardware yang kita miliki. Semakin tinggi kecepatan prosesor kita dan juga semakin besar ukuran RAM kita, tentunya proses rendering ini juga akan semakin cepat. Nah, di sini sembari menunggu proses rendering, kita akan coba minimize dulu ya. Oh ya, bagi teman-teman yang juga penasaran dengan software apa yang biasa kami gunakan untuk melakukan screen recording atau rekaman layar, kami di sini selalu menggunakan OBS Studio. Dan OBS Studio juga merupakan free open source software yang handal. Nah, di sini kami coba buka ya guys, OBS Studio-nya. Nah, ini dia nih. Ini merupakan OBS Studio yang saat ini sedang kami gunakan untuk melakukan recording. Ya, jadi kalau kalian penasaran ya, kami melakukan recording dengan menggunakan software apa? Software-nya adalah dengan menggunakan OBS Studio. Nah, bagi kalian yang tertarik untuk mendownload OBS Studio, kalian bisa menuju halaman homepage dari OBS Studio. Halaman homepage-nya ada di obsproject.com. Nah, ini dia. Ini merupakan halaman homepage dari OBS Studio. Dan nggak perlu khawatir ya guys, seperti biasa, URL untuk menuju homepage ini juga akan kami sertakan pada deskripsi video. Bagi pengguna Windows dan Mac, kalian bisa mendownload installer dari OBS Studio ini melalui halaman homepage ini. Jadi bagi pengguna Windows tinggal klik aja Windows di sini, dan bagi pengguna Mac tinggal klik aja yang bagian Mac di sini.
Lalu bagi kalian pengguna FreeBSD dan Linux, dapat dipastikan OBS Studio juga sudah tersedia pada repositori dari FreeBSD ataupun distro Linux yang kalian gunakan. Nah, jadi kembali nih guys, sebenarnya di sini kalau kalian menggunakan Linux, untuk mendapatkan ketiga software ini tentunya jauh lebih mudah. Oke, di sini kita coba minimize lagi web browsernya, dan kita akan kembali buka KDN Live. Bisa kita lihat di sini ya guys, masih berlangsung proses renderingnya, dan kita akan tunggu beberapa saat. Nah, bisa kita lihat di sini ya guys, proses renderingnya baru saja berakhir. Di sini kita bisa close, kita bisa save lagi di sini, lalu kita close KDN Live-nya. Kita close juga ini. Nah, di sini ya bisa kita lihat ya ada file baru yang dihasilkan ya, yaitu sample.webm. Ini merupakan file video yang baru saja kita hasilkan melalui proses rendering. Kalau kita buka di sini dengan menggunakan video player yang kita miliki, nah bisa terdengar di sini ya, kualitas audionya jauh lebih baik bila dibandingkan dengan kualitas audio pada file sebelumnya. Di sini kita close dulu. Nah, seperti itu teman-teman, terkait dengan proses audio editing yang biasa kami lakukan pada video-video pembelajaran yang kami hasilkan di channel Indonesia Belajar ini. Demikian video panduan untuk melakukan audio editing untuk keperluan video pembelajaran. Semoga pembahasan dalam video ini dapat membantu teman-teman untuk menghasilkan video-video pembelajaran dengan kualitas audio yang lebih baik. Pastikan juga untuk terus mengikuti video-video tutorial lainnya di channel ini. Bila mana ada pertanyaan ataupun masukan terkait materi yang dibahas dalam video ini, kalian juga dapat menyampaikannya melalui kolom komentar di bawah ini. Kami akan selalu berusaha untuk merespon setiap komentar yang kalian sampaikan. Oke guys, semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan subscribe tentunya, karena ini akan sangat membantu bagi kami untuk terus menghasilkan video-video tutorial berkualitas lainnya. Salam Indonesia Belajar, banyak belajar biar bisa bantu banyak orang.